سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Alhamdulillah, senang sekali nafrah bihadzal liqa. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat tauhid, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat jamaah. Jamaah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jamaah baru, bukan jamaah bikinan, bukan jamaah palsu, tapi jamaah sebagaimana yang dikehendaki dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sabda beliau, "Sintan wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah." Qila man hum ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud jamaah di antara 72? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi al-yawm." Hum, mereka, siapa saja, dimanapun, kapan saja. Mereka, man kana, hum, man kana, mereka itu orang yang ada, kana ada, ala misli ma, seperti, menetapi apa saja yang aku tetapi, ana alaihi, bersama wa ashabi, sahabatku, al-yawm, hari ini, kata Rasulullah. Yaitu orang-orang dimanapun dia, kapan dia, dari manapun dia, yang menetapi seperti yang aku tetapi bersama sahabatku hari ini, kata Nabi, pada saat Nabi bersabda, itulah jamaah yang dimaksud dalam hadis ini. Ada jamaah yang dimaksud berimam, tapi pengertiannya ada sendiri, itu khilafah, punya pemimpin. Nah, kalau bicara jamaah yang 72, satu di antara 72 yang dimaksud adalah siapa saja, kapan saja, berapapun saja jumlahnya, dimanapun dia berada, sendiri, berdua, bertiga, ya, yang menetapi seperti yang aku tetapi, kata Rasulullah, maka dialah termasuk jamaah satu yang dimaksud dalam hadis ini. Makanya ulamanya sahabat as-sahabi al-jalil, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, ketika ditanya mana jamaah, contoh siapa jamaah yang dimaksud ini, Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Idza kunta 'alal haqq walau kunta wahdak fa antal jamaah." Atau kama qala Ibnu Mas'ud, walaupun kamu sendiri tapi kamu menetapi kebenaran sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, maka kamu jamaah. Artinya kamu termasuk jamaah satu yang mendapatkan jaminan. Allahu Akbar. Inilah kesalahan bertahun-tahun yang kita dengarkan sampai mendarah-mendaging. Mendarah-mendaging, balung susah dilepaskan sampai sekarang. Bahkan bisa tiap hari, baru saya mau berangkat sini dapatkan nasihat sambil menangis-nangis, bagaimana Bapak nanti kalau masuk neraka, kan sudah tidak jamaah, kan sudah murtad, kan sudah nggak punya imam, sudah nggak bayat lagi, apalagi Bapak ini penyebab yang lain murtad, jadi menanggung dosanya orang banyak. Allahu Akbar. Kasihan. Jadi orang-orang yang hanya bisa mendengar, tidak belajar langsung ke Mekah, tidak bertemu guru-guru yang punya keahlian, tidak pernah membaca rujukan-rujukan bagaimana sahabat mengartikan apa itu jamaah, bagaimana ulama tabi'in seperti Abdullah bin Mubarak sangat jelas dalam hadis Sunan Tirmidzi. Abdullah bin Mubarak, sayangnya itu dibuang. Itu masalahnya. Ditanya siapa jamaah, kata Abdullah bin Mubarak, siapa? Abu Bakar. Nah, kalau Abu Bakar nggak ada, kalau Abu Bakar nggak ada, ya itu berarti sifulan. Yang nggak ada, ya ganti sifulannya. Nah, Abu Bakar As-Sukkari katakan,
Kenapa Abdullah bin Umar menjawab seperti itu? Artinya siapapun dia, apalagi dia ulama, ahli ilmu, dia menepi kebenaran. Kalau kamu sebagai orang awam tidak banyak ngerti ilmu, ikuti orang itu, kamu jamaah sudah. Ikuti orang alim, tokoh yang betul-betul konsisten, multazim dengan sunnah, maka kamu termasuk jamaah. Jamaah yang satu, yang diberi jaminan oleh Rasulullah. Inilah saudara yang kita syukuri, ya. Kita sudah tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran yang berasal dari pemikiran atau pengertian yang ra'yi. Kita kembalikan ke ra'yi, pendapat. Kalau bukan ra'yi, saya nggak ra'yi. Ini betul-betul hadis misalkan, ya, tapi pengertian itu salah. Kemungkinan kesalahannya dulu, ya, kemungkinan itu karena di situ ada istibah, saudara. Ada istibah, ada campur baur antara pengertian jamaah yang seperti ini kita terangkan tadi, ma'an alihi wa ashabi, dan pengertian jamaah yang memang berimam. Seperti di hadis kan banyak memang. Kitabul Imarah itu jamaah, kata-kata jamaah memang berimam. Dan man kharaja minal jamaah kida shibrin faqad khala riqatal Islam min unuqih. Contoh, man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Ada memang. Itu jamaah bentuk memang struktural. Cuman di mana letak kekeliruan kita zaman dulu? Karena jamaah struktural ini tidak berbicara jamaah golongan, tapi berbicara jamaatul muslimin, persatuannya umat Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Kalau tidak ada khalifah, malik, sultan, malikun, raja, sultan, sultan, sangat jelas di hadis lafadznya. Para ulama menurunkan kalau nggak ada sultan, nggak ada malik, haramain, ulama haramain, pokoknya pemimpin muslim. Dan muslim sudah selesai. Ya, itu urusannya situ. Di mana letaknya? Ini dibawa, kalau bahasa dulu mungkin masih ingat, dibawa kepada katanya itu imam agama. Ngurusi agama tok, ngurusi akhirat tok. Katanya. Kalau ini imam agama, memang ulama Mekah Madinah membolehkan. Imam agama itu artinya seorang alim, ahli. Ya tentunya ahli itu hafal Quran, hafal hadis, so ahli ilmu betul. Terus berada di negara kafir, contohnya. Negara kafir itu yang tidak ada muslim sama sekali. Amerika, Australia, memang negaranya kafir. Terus umat Islam tidak ada yang memimpin. Syekh Fauzan, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh mufti-mufti Arab Saudi pun bolehkan, angkatlah seorang alim untuk mengatur fatwa-fatwa, mengatur ilmu. Itu boleh. Kalau seandainya ini masih seputar itu, masih bisa kita toleransi. Bisa dikata nggak salah. Apalagi di Indonesia memang harus, kalau gerakannya tidak resmi, tidak ada wadah, ilegal, ya, tidak legal, maka akan mudah rawan ditangkap atau dikasuskan dan lain-lain. Itu masih bisa. Tapi ini kan kenyataannya tidak demikian. Walaupun dibilang ini imam agama, satu, secara kenyataan yang jadi imam bukan orang ahli. Nanti kalau saya ngomong gini terus nanti dibilang, oh gula-gulaan pingin jadi imam. Menunggu modelin. Yang kedua, kenyataannya katanya imam agama. Coba, yang diurusi apa? Semua diurusi. Semua diurusi. Pernikahan yang di luar nggak disahkan diurusi. Ada pernikahan perceraian diurusi, rujuk, dan nikah bitonah, ta'addud juga bitonah, dan lain semua diurusi. Infak diurusi, zakat diurusi, apa lagi? Pilpres, pilkada, semua diurusi. Katanya urusan. Kalau agama, kata para masyayikh yang memberikan fatwa membolehkan, itu hanya sekedar fatwa. Fatwa itu ngasih, ngajar. Bukan tandang seperti penguasa. Kalau ini betul-betul penguasa. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau sudah sampai ada yang hijrah suaminya, udah pasti diceraikan. Berusaha. Sepol kemampuan itu dari atas sampai bawah begitu, walaupun nggak ngaku. Kan sekarang kan nggak pakai ngaku, kami nggak ngafirkan orang, tapi bukti-buktinya tetap aja. Nah, ini
suatu kekeliruan yang kita alami di masa lalu, saya katakan, ini kan bagian dari mengingatkan supaya kita bisa bersyukur. Alhamdulillah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون